Bentar, kok jadinya agak-agak aneh ya. Nah, ini gara-gara minta di videoin sih Abe jadi. Nah, oke. Nah, Oke. Nah, jadi aku sharing dulu. Jadi kesannya kayak anak motor ya. Padahal jarang bukan iya, anak motor. kayak Be anak juga Be. motor. Nggak apa-apa lah Be, kan kayak lu masa lalu Be. Jadi sebenarnya ya ini tertarik dengan sharing ini sebenarnya eh, sebenarnya saya sih prihatin juga banyak teman-teman yang kemarin itu kena, bukan kena ya, mungkin mereka kurang hati-hati. Jadi banyak yang investasinya itu mereka kena apa ya, kena ada yang kecewa kena Bitcoin atau mungkin kena Indosuria atau mungkin kena segala macam. Nah itu sebenarnya kan sayang karena mungkin ya apa ya, mungkin uangnya kan dulu mungkin hasil bekerja diakumulasikan macam-macam gitu kan. Nah sayang kalau tiba-tiba uangnya ya walaupun mungkin bagi beberapa orang mungkin halnya kecil gitu, tapi mungkin bagi mereka yang kehilangan mungkin 5 juta, 10 juta, mungkin itu bagi mereka sesuatu yang besar. Mungkin bagi beberapa yang kalau orang lain yang ini mungkin kalau yang konglomerat mungkin ya 100 juta mungkin nggak masalah gitu loh. Jadi nah itu sebenarnya pengen sharing seperti ini. Kemarin dulu kalau nggak salah Jamie juga pernah sharing mengenai konsep financial planner juga kan kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu. Tapi mungkin ini karena ini sebenarnya topiknya umum. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya terkait dengan produk investasi apapun, saya biasanya spesialisasinya di bidang pasar modal. Jadi teman-teman boleh tanya. Kerjanya sudah terlalu lama di pasar modal, jadi mungkin istilahnya yang aneh-anehnya juga tahu. Jadi ya bolehlah kalau mau sharing. Cuma saya pengen mengungkapkannya kalau untuk reksadana pun juga sebenarnya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang dulu ada kejadian misalnya, ya saya nggak sebut nama perusahaannya, mungkin ada yang pernah mengalami, pernah punya reksadana, terus tiba-tiba reksadananya nggak bisa dicairkan. Nah itu sebenarnya ada satu permasalahan juga, yaitu ternyata manajemen investasinya itu kurang tepat. Ngomong-ngomong, iniannya kedengeran jelas nggak ya? Soalnya minggu kemarin suaranya agak nggak kedengeran. Iya. Sekarang udah oke. Jelas yang ini? Oh, Sekarang jelas, jelas, jelas. jelas. Kemarin itu lu Lumayan. udah lihat YouTube-nya. Kecil banget kan? Ada beberapa bagian. Iya, kasihan banget sih jadinya. Iya. Tapi biasa nggak apa-apa kan. Everything must be learn. Jadi ya kemarin lesson learn, ya sekarang udah diimprove berarti ya. Ya lumayan lah berarti. Kan sama kayak kita belajar. Nah, tugas sharing session sebenarnya ya seperti ini. Kalau kita punya misalnya ada orang pernah punya masalah atau punya kesalahan atau punya pelajaran, terus di-sharing dan berbagi, itu kan jadinya orang tersebut tidak perlu mengulangi kesalahan gitu loh. Nah, sama dengan misalnya kita berinvestasi, ada berbagai macam instrumen investasi. Kebetulan karena saya di bidang pasar modal, saya mengungkapkannya mungkin lebih baik ke reksadana. Mungkin bagi beberapa teman yang ngerti tentang faktor ekonomi misalnya, kayak kemarin, wah gara-gara pandemi ini akhirnya ekonomi akan slowing down. Nah, maksudnya ekonomi pergerakannya akan melambat. Wah kalau pergerakannya melambat berarti aktivitas ekonomi yang ada dalam suatu negara atau suatu perusahaan itu akan melambat. Oh berarti nanti kecenderungan harga sahamnya turun. Wah kalau begitu berarti kita harus lepas sahamnya. Nanti pas saat terbaik ekonomi sudah naik kita bisa. Yang punya kemampuan untuk melihat kondisi ekonomi, kondisi suku bunga itu biasanya tidak semua orang. Jadi istilahnya ya is not for newbie sebenarnya. Jadi memang orang butuh skill tertentu untuk melihat kondisi perekonomian kemudian baru investasi di saham. Lalu bagaimana sih kalau misalnya teman-teman, wah ternyata saya tidak punya skill investasi yang bagus, saya tidak punya waktu. Sebenarnya kayak saya juga sebenarnya waktunya nggak cukup misalnya, harus melihat saham dan segala macam. Kalau gitu sebenarnya apa sih yang bisa digunakan kalau misalnya nabung kok hasilnya seperti ini? Ya sudah saya masukkan ke reksadana. Nah, sebenarnya reksadana itu tujuannya nanti dikelola oleh seseorang yang kompeten. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan produk reksadana, teman-teman berhak untuk ke OJK dan komplain. Ini MI ini tidak benar nih, misalnya ternyata saya sudah dirugikan dan itu hak dari teman-teman sekalian. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hak misalnya saya sempat ungkapkan bahwa
teman-teman itu kalau misalnya mau beli produk apapun itu harus punya bukti kepemilikan. Halo. Udah, Nah, udah aku udah. mute. Iya. Nah, misalnya kita ambil contoh, kita bicara hak dulu. Teman-teman beli apapun, kita nggak bicara reksadana. Misalnya beli saham, atau even beli rumah, atau punya tabungan deposito. Itu harus punya bukti kepemilikan. Apapun itu. Makanya kalau kita punya reksadana, ya kita punya bukti kepemilikan. Catatannya biasanya nanti di KSE. Kalau kalian tuh teman-teman punya tanah, punya rumah, ya otomatis ada akte tanahnya atau surat tanahnya. Begitu juga dengan biliet deposito. Jadi memang harus ada bukti kepemilikan. Walaupun digital, tetap harus ada buktinya. Nah, Kalau sayangnya ada digital beberapa kalau digital itu berlaku ya? digital berlaku karena ada beberapa catatan. Misalnya seperti bank sekarang. Kalau misalnya kita punya rekening bank digital, kan ada beberapa sekarang bank itu sudah punya tabungannya digital. Jadi tidak menerbitkan buku tabungan. Bahkan sebenarnya mungkin nggak tahu ke depannya mungkin kartu ATM-nya sudah tidak diperlukan kali. Soalnya saya juga punya buka rekening digital, ATM-nya nggak pakai sama sekali, semuanya pakai online. Jadi sekarang pelan-pelan memang arah ke elektronik, cuma nanti mungkin ya mungkin kalau misalnya nanti mau dimasukkan kita mulai bicara tentang digital safety awareness. Jadi teman-teman harus aware juga dengan data digital teman-teman, misalnya password, misalnya rekening, nomor HP seperti ini, nomor rekening itu perlu diperhatikan karena ya kita nggak mau nanti tiba-tiba jadi bocor dan bisa informasinya keluar lewat situ dan dimanfaatkan oleh orang. Nah itu sebenarnya yang kita mencegah. Tapi anyway itu nanti topik yang berbeda. Tapi Bu, kalau menjawab pertanyaan tadi, bukti digital apakah bisa digunakan? Ya bisa digunakan. Nah ini sebenarnya banyak sekali komponennya. Jadi apapun, biasakan teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi selalu mempertanyakan saya bukti kepemilikannya apa. Tapi dulu ada beberapa kasus, misalnya ada beberapa lembaga jasa keuangan, misalnya multi finance, dia sekedar mengeluarkan biliet, terus bilietnya teman-teman pegang, oh ini sebagai bukti unit penyertaan. Tetapi balik lagi, kalau misalnya nanti teman-teman punya bukti kepemilikan, itu harus ada pihak yang istilahnya pihak ketiga yang memvalidasi. Contohnya misalnya, kalau teman-teman punya, saya ambil contoh misalnya teman-teman punya surat tanah atau rumah, gitu, bangunan, itu kan dapat surat. Nah, ketika ada seseorang memberikan ke teman-teman, misalnya, saya butuh pengetahuan ini asli atau tidak, maka teman-teman bisa ke BPN, dalam hal ini BPN pihak ketiga. Jadi jangan, terus misalnya kalau di reksadana, misalnya teman-teman beli reksadana, oke, saya dapat dari si manajer investasi, ini bukti kepemilikannya. Lalu untuk membuktikan dia valid atau tidak, teman-teman bisa ke KSI, Kesediaan Sentral Indonesia. Bentar, ejaannya ini sebentar. Ke sananya by fisik atau cuma nelfon aja gitu Nih, bisa? telepon bisa, tapi biasanya butuh kalau telepon biasanya nanti butuh datanya agak sedikit banyak. Karena kan Oke. karena kita perlu mengetahui, biasanya ini namanya KSI, kan perlu mengetahui kalau orangnya ini benar-benar memang orang yang berhak. Karena kalau tidak nanti bisa aja misalnya AB mengatasnamakan saya tiba-tiba ujuk-ujuk datang, saya pengen tahu inian saya, reksadana saya, misalnya komponen saya berapa, kemarin saya beli sekian juta gitu. Saya pengen tahu Iya. buktinya. Nah kan nanti atas ngaku-ngaku kan bisa saja. Nah itu sebenarnya yang teman-teman harus aware ketika mau berinvestasi apapun. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konsep investasi, ya mungkin kita sudah walaupun saya sebenarnya juga prefernya sebenarnya dulu pernah belum bergerak di bidang ini pernah istilahnya berdebat kebetulan dengan orang tua. Nah kebetulan ya syukurnya disadarkan bahwa bagaimanapun juga selama kita hidup di dunia, kita mau nggak mau harus belajar untuk mengontrol sisi keuangan kita. Nah dalam hal ini ya seperti ini contohnya bagaimana kita menempatkan porsi untuk konsumsi dan porsi untuk investasi. Cuma karena topiknya hari ini investasi, mungkin nanti teman-teman bisa lihat terutamanya misalnya dengan Jamie berapa porsi sih yang harus kita investasikan. Nah sekarang detailnya berbagai macam produk investasi, nah kita masuk ke reksadana. Nah ini hak-hak yang teman-teman wajib ketahui, lalu ada beberapa risiko yang memang teman-teman harus sadar. Misalnya ketika nanti teman-teman, nanti saya akan lihat contohnya misalnya di sini, ada berbagai macam jenis reksadana, dan ini sebenarnya nanti ditempatkannya di instrumen yang berbeda. Nanti saya akan bahas lebih lanjut deh, biar lebih gampang buat teman-teman pahami. Cuma harus diketahui bahwa ada beberapa risiko dari reksadana. Sama sekali kalau ada yang bilang
misalnya ketika kita investasi pada satu produk, terus dia bilang, oh itu investasinya zero, misalnya 0% misalnya, itu tolong di note lebih dalam, karena balik lagi, apapun investasi yang ada di sekarang ini, itu biasanya jarang sekali zero risk. Maksudnya zero risk benar-benar totally tidak ada risikonya. Walaupun ada beberapa misalnya literatur ataupun misalnya di industri kami mengatakan yang namanya 0% itu resiko itu berarti kayak deposito, kayak misalnya surat utang negara. Biasanya sih kalau saya secara literatur akan mengatakan ini tidak dibilang nol. Kemungkinan kecilnya iya, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita ngambil contoh misalnya waktu pas dulu tahun 98 misalnya, pas zaman saya kecil, itu banyak sekali bank-bank yang kolaps. Nah, di antara bank-bank yang kolaps itu akhirnya depositonya ya failed begitu saja. Nah, itu teman-teman perlu aware di sana. Lalu kalau misalnya surat utang negara misalnya, ada beberapa negara yang oke, pertumbuhannya bagus, tapi ternyata ya kolaps juga. Jadi kalau saya bilang nol, resikonya nol, mungkin kalau saya di mindset itu selalu mengatakan resikonya kecil. Kalau ada teman-teman bilang, oh deposito itu aman, ya aman, tapi dalam konteks karena resikonya kecil. Kalau saham, ya resikonya lebih besar karena bisa saja misalnya teman-teman berinvestasi 1 juta sekarang, besoknya tiba-tiba turun jadi 500.000, atau mungkin tiba-tiba kalau ada teman-temannya suka Bitcoin, misalnya kayak kemarin 1 juta bisa jadi 5 juta, sekarang malah mungkin jadi 100.000. Nah, itu ada beberapa resiko yang teman-teman harus tahu di sana. Manfaatnya sih banyak. Baik, kalau reksadana itu beda ya sama deposito ya. Nah, kalau reksadana itu kan pasti lebih beresiko ya dari deposito. Seperti itu ya, Roy? Betul, betul. Makanya ini yang harus diperhatikan. Tapi kadang-kadang ada bank-bank yang sebetulnya dia semi reksadana, tapi bilangnya deposito. Ada yang seperti itu ya, kadang-kadang ya? Ada beberapa produk. Mereka mengatakan kayaknya nyebutnya produk-produk wealth management atau program-program bundling. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya ini sudah jadi rahasia umum karena biasanya ketika mau deposito, tapi depositonya kalau sekarang LPS sekitar 4%, 5%. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu masih bisa 6%, sekarang turun. Pas ketika saya LPS-nya kasih turun, bank itu sebenarnya ketika dia butuh dana, dia kan harus mengambil nasabah sebanyak-banyaknya. Tapi nasabah bilang, bunganya cuma sekian persen, dengan saya cari yang lain. Akhirnya bank itu bikin skemanya bundling. Tapi harus diingat bahwa kalau bank itu biasanya bundling itu komponennya deposito, bukan tabungan. Ataupun ada porsi tabungan, ada porsi deposito, karena ada batas persentase yang harus dipenuhi oleh perbankan, yaitu LPS. Misalnya, ketika LPS-nya 5%, maka bank itu nggak boleh ngasih deposito di atas 5%, karena itu tidak dijamin oleh LPS. Ketika ada apa-apa, ya LPS itu hanya akan memberikan porsi yang 5% saja. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui ketika menyimpan di perbankan. Lalu kalau misalnya ada lagi yang produknya disebutnya deposito, perbankan itu sekarang sudah diizinkan untuk menjual produk investasi. Tetapi ya thanks God juga karena Bank Indonesia, jadi produk yang dijual perbankan itu cenderung lebih saya mungkin bilang lebih prudent ketimbang yang lain-lain, ketika seperti kayak kemarin tuh ada koperasi, ada multi finance, itu kan terus ngeluarin itu sebenarnya saya nggak prefer di sana. Iya, bro, kalau misalnya reksadana nih, kita mau reksadana, lebih baik di bank atau di sekuritas ya? Di reksadana itu sekarang banyak penjualnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya di sini sebenarnya itu teman-teman ujung-ujungnya nanti akan ke manajer investasi juga. Jadi saat sekarang itu kalau mau melakukan jual beli, pertama dari manajer investasinya langsung. Saya nggak nyebut nama, tapi teman-teman nanti kalau di Google bisa cari kok manajer investasi. Itu nanti banyak yang jual produknya. Lalu kemudian yang selain manajer investasi, teman-teman bisa beli di perbankan. Biasanya perbankan ini konsepnya bundling. Jadi kalau nanti perbankan kerjasama dengan manajer investasi A atau B, nanti ketika mau beli produk reksadana pasti nanti akan diarahkan. Jadi konsepnya kayak referral atau referensi. Nanti si banknya nanti mereferensikan nasabah ke MI-nya. Itu biasanya mereka punya skema bagi hasil sendiri. Lalu selain perbankan, nanti ada perusahaan khusus. Perusahaan khususnya biasanya kita sebut ada sekuritas dan ada fintech. Biasanya mereka akan disebut dikategorikan sebagai Apert ini agen penjual efek reksadana. Kalau sekuritas, biasanya satu paket. Ada beberapa sekuritas yang memberikan fasilitas
kalau mau beli saham bisa beli reksadananya loh gitu. Jadi itu lebih dari bundling begitu. Tapi ada juga yang memang khusus jual reksadana. Nah, jual reksadananya ada yang konvensional, ada yang fintech. Nah, tapi sekarang trennya banyak kan pakainya fintech. Jadi teman-teman bisa banyak sebenarnya bisa Google misalnya financial technology untuk jual beli reksadana itu udah banyak banget sekarang. Dan bahkan jual belinya itu juga cukup murah, malah ada yang 0%. Saya banyak kok, ini mungkin jadi sharing pengalaman pribadi, misalnya teman-teman punya, kita bicara likuiditas. Jadi likuiditas dalam hal ini punya dana dalam jangka pendek. Misalnya kalau untuk simple, misalnya bayar kartu kredit atau apa, ya udah masukkan aja ke pasar uang, nanti dalam jangka waktu 15 hari, teman-teman bisa cairkan. Cuma dengan catatan nyari yang pasar uangnya itu, kalau bisa, itu yang banknya sama dengan bank yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Jadi nanti biar nggak kepotong biaya administrasi. Sayang aja sih. Itu aja tuh cuma biasanya tips, karena biasanya beberapa perusahaan pun juga begitu. Jadi misalnya perusahaan ini ada, kalau kita bicara tentang termin pembayaran, misalnya kita beli invoice barang atau apapun, biasanya nanti ditagihkan 30 hari, 60 hari atau 90 hari. Terus misalnya jumlahnya cukup besar, misalnya berapa lah, misalnya perusahaan ada 10 juta, 20 juta atau mungkin 100 juta. Ya udah disimpan dulu ke pasar uang, nanti setelah 30 atau 60 hari kemudian diambil, ditarik, kemudian digunakan untuk pembayaran inventory tersebut atau vendor. Mirip sebenarnya dengan tabungan, cuma atau deposito, tapi saya lebih prefernya di pasar uang, karena pasar uang itu bisa ditariknya lebih bisa kapanpun. Kalau deposito itu ada beberapa bank yang strict, hanya misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nah itu sebenarnya yang plus minusnya masing-masing. Dan kalau boleh tahu, kalau sekedar informasi, sebenarnya tipe reksadana itu banyak macam-macamnya, dari yang pasar uang, pendapat tetap, campuran, dan reksadana saham. Kalau misalnya teman-teman masih belum biasanya sering mantau terus, misalnya kalau beli reksadana terus selalu mantau terus, saya lebih menyarankan teman-teman masuknya lewat pasar uang saja. Kemungkinan untuk turunnya kecil, kecuali kalau memang ada kejadian sangat luar biasa. Bro, kalau misalnya kan sekarang reksadana kayak ada aplikasi-aplikasi kayak ajaib kayak begitu, itu gimana ya bro? Nah itu masuknya fintech. Mereka nyebutnya sebenarnya Upper. Dulu kalau yang tadi Abi bilang itu dulunya di awalnya Upper, tapi kemudian berkembang menjadi broker. Oke, siap-siap. Itu aman nggak sih, maksudnya yang kayak seperti di aplikasi-aplikasi seperti itu? Aman sebenarnya, tapi dengan catatan dia terdaftar di OJK ya, dan juga terdaftar di OJK-nya itu sebentar, harusnya nanti ini deh. Tapi teman-teman bisa cari sebenarnya, misalnya penjual reksadana fintech misalnya, itu terdaftar nggak sih di dalam listnya OJK? Kalau terdaftar itu aman biasanya dan resmi. Kalau kayak Binomo itu berarti kasusnya gimana ya bro? Kalau yang Binomo itu? Kalau yang kayak gitu sebenarnya nggak rekomendasi, karena sebenarnya sih sah-sah aja kalau misalnya teman-teman suka yang Binomo, eToro, dan segala macam. Tapi harus diingat bahwa ada faktor jarak atau ya ada jarak lah. Kita bilang ada regulasinya berbeda. Kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman akan susah untuk punya komplainnya. Misalnya dalam hal ini dulu kalau saya bilang kalau ada permasalahan dengan Binomo misalnya, pencairannya lambat atau enggak tiba-tiba harganya turun, kalau misalnya mau berkeluh kesah ke siapa coba kan, jadi ini terlalu jauh. Kalau di kita sebenarnya lebih enak karena ada OJK, terus kemudian kalau misalnya ternyata reksadananya saham, maka teman-teman bisa juga komplainnya ke Bursa Efek malah kalau bisa. Itu sebenarnya kelebihan di sana. Nah, komplain Binomo itu adalah karena ada intermediarinya. Jadi katakanlah ada dua negara misalnya, kan tidak semua negara itu bisa diinvestasi. Misalnya di sini katakanlah ada Indonesia misalnya, terus di sini ada luar negeri. Itu kan sebenarnya nggak bisa langsung investasi, ataupun dananya nggak bisa langsung keluar. Biasanya ada penengah di sini. Nah, penengah itu yang kadang-kadang banyak sekali bermasalah. Di Indonesia misalnya kalau teman-teman mau transaksi saham di luar negeri misalnya, itu kan tidak ada. Atau Forex misalnya. Forex yang resmi itu hanya di Bapepti. Nah, tapi ada yang misalnya gunakan, ya misalnya siapalah gitu misalnya. Ada Forex A, B, C, D. Itu sebenarnya ada seorang individu kerjasama dengan perusahaan luar itu, nanti dia ngumpulin duit dulu di lokal sini, terus baru diteruskan.
Nah, Ya, bro, sorry, kalau bedanya kita ngecek ke Bapepti sama OJK tuh apa, bro? Mungkin di sini kan banyak yang baru. Kapan kita nah, ngecek ke Bapepti, kapan kita ngecek ke kalau OJK? kalau Bapepti itu jujur kalau bicara dengan Bapepti, banyak kan bicaranya tentang komoditi. Jadi kalau misalnya teman-teman produk, rata-rata hampir reksadana itu tidak ada hubungannya dengan Bapepti. Karena sampai sekarang saya belum pernah menemukan reksadana yang komponennya itu isinya komoditi kayak gold, kayak olin, kayak apa lagi ya, coal misalnya itu nggak ada sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan urusan futures biasanya atau komoditi biasanya itu ke Bapepti. Lalu kalau misalnya urusannya dengan biasanya kita nyebutnya financial market, berarti tentang industri keuangan, bukan komoditi ya. Berarti contohnya misalnya perbankan, saham, reksadana, terus kalau obligasi ataupun sekarang yang derivatif cuma belum keluar. Nah itu teman-teman cek OJK. Jadi ya itu pembagiannya mana ke LPS, mana ke ini, mana komoditi. Kalau Bareksa, oke, Bareksa setahu saya itu dia adalah kita sebutnya upward, tapi dia itu kayak supermarket fund, semuanya itu ngumpul di sana. Jadi ini termasuk aman juga, tapi saya selalu ingat kalau Bapak, Ibu, teman-teman selalu biasakan memantau kondisi keuangannya. Saya nggak bisa katakan tiap hari gitu, nggak pantau, tapi biasanya tiap bulan itu dipantau pergerakannya karena namanya aset kita, alangkah lebih baik kalau kita terus pantau pertumbuhannya dan perkembangannya. Biasanya kalau saya sih bulanan, pas ketika lagi gajian, rekap, itu kan kita mau top up atau tambah, kita lihat historical performance-nya dari bulan ke bulan berapa sih. Nah, biasanya kita tahunya di sana. Jadi kalau punya apapun, ya jangan dibiarkan hilang, harus dipantau. Ya reksadana ada pasar uang, pendapatan itu saham, kemudian juga ada campuran. Biasanya yang paling aman pasar uang. Ada pertanyaan basic, bro. Itu kalau deposito bunganya di atas LPS itu aman nggak sih sebetulnya? Sebenarnya nggak aman, tapi biasanya kita sangat percaya pada nama banknya. Tapi kalau saya ini katakanlah opini pribadi saya deh, kalau ada bunga deposito di atas LPS, biasanya saya akan prefer dibandingkan dengan produk pasar uang. Misalnya kalau pasar uang sekarang on average kalau 5% masih teman-teman masih bisa dapat kok 5% per annum. Nah kalau misalnya deposito di atas LPS biasanya ada program bundling, misalnya dikasih bunga depositonya bisa 10%, tapi nanti harus ada tabungan, tapi ada porsinya sekian deposito, sekian tabungan. Coba dikalkulasikan saja total secara keseluruhan bunganya apakah dalam 1 tahun itu sama dengan pasar uang ataupun reksadana. Kalau misalnya ternyata sama aja dengan reksadana, ya biasanya saya akan prefer reksadana. Selama ini saya dapat program bundling, biasanya keuntungannya itu cuma paling 0,5%, 1%. Biasanya akhirnya milihnya reksadana karena lebih mudah. Tapi kalau dibilang aman atau tidak aman, pegangannya hanya ke itu aja, Mbak Sri, pegangannya jadi ke nama banknya kalau ada apa-apa. Tapi kalau ada ini, kalau ada apa-apa LPS-nya LPS-nya akan jaminnya sesuai dengan bunganya. Kalau turun-turun, ini kalau misalnya turun, kita harus lihat underlying-nya. Waktu pas beli reksadana itu komponennya apa saja, saham, campuran, pendapatan tetap, atau pasar uang. Saya juga kebetulan punya beberapa ini, jadi ada kecuali campuran karena saya ngeramu sendiri, jadi ada pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Nah kalau misalnya pendapatan tetap, karena ori komponennya. Kalau tahun kemarin, ketika kita bicara tentang obligasi market atau surat utang memang mengalami penurunan. Jadi kenapa sih? Ya mungkin sebenarnya saya agak sedikit menyinggung faktor ekonomi. Gara-gara COVID kemarin kan Indonesia sebenarnya dianggapnya kurang berhasil untuk solving COVID. Jadinya beberapa perusahaan itu masih pertama struggle, dan kemudian dari perspektif di luar negeri atau investor di luar negeri menganggap Indonesia itu masih agak sedikit beresiko. Jadi mereka itu ngelepas surat utangnya atau obligasi pemerintah. Jadi kalau turun. ori itu cenderung 100% aman dong ya bro, kan ori kan pemerintah Indonesia ngeluarin. Nah, kalau beli langsung ori dengan beli reksadana yang komponennya ori itu berbeda. Kalau kita beli ori, kita seolah-olah kayak kita punya deposito, misalnya AB,
ya udah ini ada berapa nih ori, kita beli 100 juta, nanti Abi dapat itunya, dapat catatannya bahwa Abi sudah subscribe Iya. atau melakukan pembelian ori dari misalnya bank pembayarnya Indonesia misalnya. Nah itu kalau beli langsung. Tapi kalau misalnya belinya lewat reksadana itu dihitung dari harga jual. Jadi sifatnya itu fluktuatif. Jadi ketika misalnya katakan ori misalnya, saya nggak ada catatannya sih. Misalnya kalau ori di Januari misalnya harganya misalnya, kita kalau pakai par value nanti bingung. Misalnya harganya kalau obligasi dijual hitungannya persentase, jadi bukan rupiah. Jadi misalnya kalau 100% berarti harganya sama dengan dengan nilai obligasi. Misalnya kemarin pas di Januari 100% karena masih prospek gitu, masih bagus. Terus tiba-tiba orang luar negeri, oh karena bagus nih Indonesia, tiba-tiba program COVID-nya berhasil, itu akan naik dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba ngelihat loh, ini Lebaran kemarin bikin stres misalnya, ya udah nanti harganya akan turun. Nah harga reksadananya itu akan mengikuti dengan naik turunnya itu. Makanya kalau ditanya mana yang lebih nyaman sebenarnya beli langsung atau tidak langsung, kalau saya sih, ini saya pribadi, kalau kita punya kemampuan kapasitas beli langsung, lebih baik sih beli langsung. Karena rata-rata orang-orang di Indonesia itu kalau beli kayak ori, beli deposito, beli surat utang itu biasanya akan di hold, dipegang terus sampai akhir periode. Nah, Oh ya, karena karakternya kalau ori itu minimal berapa bro masuk? kayaknya kalau dari pemerintah ini kok, pemerintah cukup murah 1 juta, 5 juta. Oh Dulu bisa, malah oke. bisa. Jadi ketika kalau lagi pemerintah bilang ini, pemerintah lagi oke, kita mau rilis surat utang obligasi retail atau sukuk retail Indonesia ataupun karena nanti ada dua, ada sukuk tabungan. Itu ada beberapa yang untuk retail. Nah, kalau untuk retail mendingan datang ke bank langsung, apalagi kan biasanya di Departemen Keuangan itu akan dilihat mana bank-bank atau perusahaan-perusahaan yang diizinkan untuk menjual ori. Nah, tinggal hubungin mereka, ya udah nanti akan di Ori itu pasti lebih tinggi dari deposito nggak? Pasti, atau gimana? umumnya iya. Pertama kita harus lihat gini, kalau deposito itu pasti akan ada pajak. Pajaknya sekitar 20% dan kalau ori itu pajaknya 15%. Secara dihitung-hitung secara sekaligus itu biasanya akan lebih menguntungkan ori. Apalagi kalau misalnya teman-teman megang orinya sampai rata-rata ori 3 tahun. Dan itu saya bilang bagus dan resikonya sangat minim. Dan kalau Oh, misalnya punya dana 3 tahun ya masuk sana aja daripada deposito. minimal 3 tahun ya, oke. Enggak, Sip. kalau misalnya mau dijual bisa. Karena tapi biasanya karena kalau misalnya saya pribadi gitu kan, kalau gue pribadi sih mendingan di hold. Tapi yang 3 tahun karena memang 3 tahun ini dananya nggak buat apa-apa juga kan, Oke, males-malesan. keren. Sip, Kecuali sip. kalau memang mau jadi trader obligasi. Nah kalau mau jadi trader obligasi itu bisa. Jadi misalnya biasanya di hold, ditahan dulu sampai 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian nanti minta aja sama banknya tolong nanti jualin. Tapi biasanya harganya itu tergantung dengan kondisi pasar lagi naik atau lagi turun. Oh, tetap naik turun juga ya, tapi Karena kan dikit balik kali ya. lagi, betul. Karena kalau kita bicara tentang benda atau barang, ini kan bisa dianalogikan sebagai benda atau barang. Itu kan subjek pasti kena tentang hukum permintaan dan penawaran, di mana nanti banyak yang berminat, pasti harga naik. Kalau tinggal berminat, harga akan turun sama juga dengan situ. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kayaknya pada tertarik ori ini. Belinya itu gimana, bro? Di bank pasti kita googling aja atau gimana beli Nah, sama pemerintah kalau langsung atau apa nih? Kalau sebenarnya itu belinya pasti ke pemerintah langsung. Cuma kan nggak mungkin Ibu Sri Mulyani dengan pegawai di Menteri Keuangan buka lapak itu nggak mungkin. Biasanya dia akan kerjasama dengan beberapa bank. Nanti biasanya banknya dipilihnya khusus, nggak bank sembarangan. Setahu saya sih gitu. Jadi bank ada kriterianya, nanti kita ke banknya. Cuma nanti tolong ditanyain ke bagian wealth management perbankannya. Karena kalau nggak nanti ditawarnya produk asuransi. karena Oh, saya pernah oh, pengalaman gitu, malah ditawarnya asuransi aja pak gitu kan, kita nggak mau yang kayak gitu, saya maunya ori gitu kan atau sukuk retail gitu kan atau sukuk tabungan, ya udah beli. Dan biasanya nanti teman-teman akan ada formulir khusus. Nah biasanya nanti ada formulir khusus itu ada isiannya, itu biasanya ada logo Garuda, nanti ke teman-teman dapat nomor namanya SID, Single Investor Identity, itu nanti teman-teman bisa melihat di KSEI untuk bukti kepemilikannya. Tapi biasanya sih kalau saya udah dapat nomor SID, udah aman-aman aja. Jadi saya ketik ini yang namanya KSE, perusahaannya namanya KSE. Itu
tempat pencatatan semua saham obligasi yang ada di Indonesia. Ini Adon, Mbak Asri, Adon ini apa ya? Reksadana Adon. Halo, itu kayaknya semacam MPB2, cuma dia isinya itu obligasi juga sama BUMN deh. Tapi BUMN-nya apa aku nggak ngerti. Tahu juga. Itu Asmor Dana Obligasi Nusantara. Oh, obligasi Nusantara. Berarti dia public Dia holdingnya di fixed rate 56, 68, 69, 71 sama 73. Tuh, bagus nggak tuh? Berarti dia di lock ya? Berarti ada tanggal penawaran nggak? Sama itu reksadana juga itu. Karena ada reksadana publik pendapatan tetap, ada reksadana terproteksi. Makanya takutnya jangan-jangan Adon ini reksadana terproteksi. Karena terproteksi bedanya itu, apa tuh? Nah, sebenarnya instrumennya sama. Jadi variannya dengan reksadana pendapatan tetap. Cuma kalau pendapatan tetap itu kita bisa jual beli setiap saat. Jadi kalau misalnya mau Mbak Asri atau Mas Indra misalnya, saya mau beli saat ini gitu kan, dan jualnya mungkin 2 minggu lagi itu bisa kalau pendapatan tetap. Nah kalau reksadana terproteksi itu enggak. Biasanya terproteksi itu dia akan, karena dilihat isinya itu biasanya surat utang atau obligasi. Biasanya masing-masing obligasi itu punya tenornya dan punya kupon atau punya suku bunga. Misalnya dipatok misalnya BUMN 1 misalnya 5%, BUMN 2 misalnya 7%, masing-masing komposisinya 50%, 50%. Mau nggak mau kan jadi totalnya adalah 6%. Nanti dijual ke teman-teman, oke saya punya nih reksadana terproteksi, isinya pendapatan tetap misalnya. Tapi nanti hanya bisa dapat kuponnya tiap 3 bulan, jadi 3, 6, 9, 12. Kalau misalnya mau jual, hanya misalnya tiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah itu yang bedanya gitu terproteksi. Dan biasanya memang kalau dibilang di reksadana kita tidak boleh menjanjikan keuntungan sebenarnya. Sekian persen. Biasanya kita mengatakan indikasi imbal hasilnya. Misalnya kalau 6% atau 3%. Seperti itu. Jadi terproteksi itu bedanya gitu. Kalau minus berarti pas bagus kita beli atau gimana ya? Pak Indra dan Pak Roy. Kalau kondisi sekarang kayak begini sebetulnya apa lebih bagus naruh di reksadana ya maksudnya atau gimana ya? Ya tergantung orang kali ya. Kalau saya sih parkirnya di pasar uang semua. Kalau lagi kondisi seperti sekarang. Karena, tapi kemarin kalau sempat di pendapatan tetap, pas teman-teman kemarin beli 2-3 bulan yang lalu, itu lumayan karena sempat naik, obligasi pemerintah Indonesia sempat naik. Tapi anyway, sebenarnya kita itu nggak merekomendasikan untuk jual beli. Jadi kita itu sebenarnya merekomendasikannya untuk regular investing sebenarnya. Jadi ya Pak. Jadi karena kalau enggak nanti jadinya jadi trader atau jadi gambling. Jadi ya karena saya pribadi itu banyak kan memang saat sekarang lagi banyak kan di pasar uang. Nggak mau ke saham dulu karena lagi cenderung fluktuatif. Kalau obligasi ada porsinya. Biasanya itu tergantung dari jangka panjang pengelolaan teman-teman sekalian. Misalnya kalau butuh uangnya, ya dulu lah waktu pas kita belajar, khususnya teman-teman yang belajar di Kriya Sakti segala macam dan spiritual business management, itu kan ada pola ya tiap tahun lah kita ada kebutuhan dalam 1 tahun, 5 tahun. Nah biasanya kalau yang 1 tahun kita taruhnya di pasar uang. Kalau nanti kebutuhannya untuk anak sekolah atau mungkin 5 tahun lagi kita bisa masuk ke pendapatan tetap. Begitu juga. Betul nih, Brother Roy, mungkin banyak yang newbie juga kan. Pasar uang itu apa sih? Maksudnya sering disebut nih. Sedangkan banyak yang baru di sini. Bedanya gimana gitu? Nah, sebenarnya pasar uang itu kalau dilihat, mungkin teman-teman kalau ada kesempatan untuk membaca prospektus dari masing-masing produk reksadana, tolong dibaca. Saya sangat merekomendasikan. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin saya ngambil singkatnya. Jadi sebenarnya kalau pernah nggak teman-teman misalnya kalau ke perbankan misalnya, terus mau deposito, misalnya punya uang 10 juta gitu kan, terus ada lagi orang punya ngasih 100 juta, terus ada lagi orang 1 miliar atau 1 T, itu dikasih sama perbankan itu rate-nya beda-beda. Nah, itulah sebenarnya
salah satu contohnya adalah sebenarnya masih banyak lagi itu kemampuan dari pasar uang. Pasar uang itu sebenarnya mengakumulasikan uang-uang dari para investor, kemudian nanti dimasukkan ke dalam instrumen jangka pendek. Salah satunya adalah deposito. Misalnya ketika nanti dia deketin nih dari pasar uang, misalnya nyebutlah MIA misalnya, saya mau approach perbankan, ya udah nanti saya bisa ngasih misalnya pinjaman dalam bentuk deposito 1 miliar misalnya, berani ngasih bunganya berapa? Oh, biasanya akan lebih tinggi daripada bunga-bunga yang retail. Nah, itu biasanya nanti dimasukkan ke dalam pasar uang. Kemudian bisa ke surat utang. Mungkin teman-teman pernah mendengar, kalau di perbankan kita sebutnya namanya anjak piutang, ataupun account payable dan financing. Biasanya account payable financing ini, kalau misalnya ada yang misalnya perusahaan kebetulan ada proyek, kemudian dia belum menerima pembayarannya, kebetulan lagi butuh duit banget nih misalnya, nanti menjadi pinjamannya mungkin salah satunya adalah ke manajer investasi akan memberikan. Nah itu nanti si manajer investasi bisa nagih langsung ke vendornya berdasarkan kontrak account payable invoicing seperti itu. Nah intinya sebenarnya itu jeroannya, makanya dikatakan cenderung aman karena biasanya masuknya ya sebenarnya ke perbankan dan ke deposito juga. Cuma catatannya karena dia punya kemampuan power lebih daripada retail, nah biasanya keuntungannya lebih tinggi. Makanya kalau teman-teman lihat deposito dan pasar uang biasanya akan lebih tinggi daripada deposito yang biasa. Gitu. Kemudian jawab sedikit pasar uang. Pak Roy mau nanya dong mengenai Ya, sekarang kan banyak ya kita mau invest tapi semua udah itu sama robo ya. Jadi kita nggak bisa menentukan, maksudnya karena sudah ada rekomendasi dari robo itu sendiri, itunya kemana gitu. Jadi kayak tadi Pak Roy bilang, saya lebih prefer untuk pasar uang. Mungkin itu yang kalau kita mau beli reksadana secara manual mungkin melalui manajer MIMI kita atau bank-bank yang ditunjuk. Nah kalau bagaimana dengan fintech itu sendiri sudah sedangkan di fintech itu sendiri gitu, misalnya kita pakai fintech sekarang kan lebih online ya banyaknya. Nah di fintech itu sendiri sudah mengarahkan kita untuk robo, bahwa untuk reksadana yang direkomendasikan oleh mereka berdasarkan dari robo ya misalnya dana pensiun sama dana tabungan itu yang mereka rekomendasikan. Nah sedangkan kalau kita manual gitu, untuk dana, kalau kita mau tambahin sendiri misalnya contoh dana pensiunnya di pasar uang itu dari 100% misalnya dana pensiun cuma dikasih porsi 10%, dana tabungan itu berapa persen, terus sama saham berapa persen, dan itu tergantung dari profil resiko kita gitu kan. Kalau misalnya semakin tinggi profil resiko kita, semakin berani kita kan untuk ini biasanya dinaikinnya ke porsi yang saham itu gitu loh. Iya. Boleh di-share mungkin Pak? Nah, emang sekarang lagi berkembang banget robo-advisor. Itu sebenarnya robo-advisor itu punya indikator. Jadi misalnya, kalau misalnya ya, ibu misalnya pernah iseng nggak sih misalnya buka akunnya 2. Misalnya ibu sama gitu kan dengan ibu yang tapi ngisi profilnya berbeda. Misalnya isi profilnya berisi saya apakah ibu sudah pernah punya pengalaman atau punya produk saham gitu. Terus ibu menjawabnya iya dan tidak. Biasanya kalau ibu menjawabnya iya, itu langsung ibu profil risikonya tinggi. Maksudnya ibu bisa membeli produk-produk yang tinggi. Tapi kalau ibu bilang saya tidak pernah punya saham, saya pilih no gitu kan, itu ibu langsung profilnya itu rendah. Nah, robo-advisor itu jujur ada satu kelebihan dan kelemahannya juga. Semua berdasarkan dengan parameter. Jadi kalau ibu salah memilih parameter, otomatis nanti hasil advice yang keluar itu jadi sedikit berbeda. Kalau saya pribadi mungkin ya termasuk orang yang bisa merencanakan sendiri, biasanya saya lebih cenderung prefer milih sendiri. Karena misalnya kalau kita nggak tahu dengan kondisi kita masing-masing, misalnya saya sebenarnya kalau dilihat secara profil risiko, saya bisa membeli produk-produk yang berisiko tinggi. Tapi misalnya kalau orang ngelihat kondisi saya sekarang, mungkin malah kondisinya tuh asetnya banyak kan di konservatif semua, di pasar uang semua, jarang banget saham. Memang ada beberapa saham, tapi reksadana saham porsinya sangat kecil misalnya. Nah itu sebenarnya kalau secara advisory, robo-advisor itu tidak direkomendasikan. Tapi ujung-ujungnya gini Bu, itu katakanlah robo-advisor itu tetap dijadikan sebagai advisor saja, jangan dijadikan sebagai patokan. Karena balik lagi, itu nanti mereka punya parameter dan Ibu bisa mengubah parameternya sesuai dengan yang Ibu mau.
Jadi memang saya tahu ada beberapa proyek mengarahkan nanti kalau misalnya punya uang misalnya dengan profil sekian, ibu punya misalnya biar gampang hitungnya deh 100 juta. Nanti porsinya 100 juta untuk dana pensiun misalnya 10%, ternyata untuk saham sekian persen, terus untuk ini sekian persen. Betul yang robo advisor, tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang paling mengetahui adalah ibu. Misalnya saya ini jadi sedikit sharing. Walaupun saya misalnya profilnya high risk misalnya, bisa membeli produk-produk saham, tapi saya punya tanggungan sendiri misalnya. Yang profil di dalam profil itu kan tidak menyatakan kalau ibu punya tanggungan misalnya. Nah kalau misalnya ada kenapa-napa misalnya dengan ya kita nggak berharap misalnya orang tua atau anak terus tiba-tiba butuh dana yang lebih tinggi. Nah ternyata saat itu di dana darurat di pasar uangnya sedikit. Nah mau nggak mau ibu mencairkan ya mau nggak mau yang di pendapatan atau saham. Padahal saat sekarang misalnya saham itu lagi turun mau nggak mau jadi secara itu jadi mengalami ya kurang beruntung di sana. Jadi tetap Betul, Pak. lebih Jadi kontrol di tetap ibu. berarti kalau saya pikir begini, jadi pada saat kita berkomitmen untuk berinvestasi, berinvestasi baik mau dari fintech maupun secara manual, kita harus benar-benar itu benar-benar uang yang spare banget gitu loh. Karena dengan kondisi yang sekarang ini yang fluktuatif, kita mau di fintech itu pergerakannya itu bukan makin naik, malah kalau dibilang makin menurun gitu loh kalau saya lihat gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi Bapak bilang dana emergency itu benar-benar harus di spare di tempat yang berbeda yang liquid gitu loh, bukan untuk dana yang investasi yang dalam kondisi ini dimainkan oleh pihak ketiga dan itu nggak tahu kapan apakah bakal naik atau stagnan atau bahkan lebih turun. Jadi pada saat kita membutuhkan dana emergency, ternyata pada saat tadi kita lihat bahwa menurut ini versi Robo dulu ya Pak, Robo itu ternyata lagi turun-turunnya, kan rugi juga gitu loh. Kita invest 100 juta, ternyata sekarang nggak untung gitu, cuma dapat misalnya 80 juta kan yang ada buntung malahan gitu. Jadi benar-benar kalau saya lihat sih kalau emang invest benar-benar dana yang memang kita sediakan buat investasi untuk jangka panjang, bukan untuk kalau misalnya buat emergency benar-benar save di tempat yang berbeda gitu, yang lebih liquid gitu. Kalau saya sih masuknya semua ke pasar uang Bu kalau untuk emergency, karena memang waktu itu sudah nyoba ke deposito, tapi pas ketika waktu itu ada waktu itu si nyokap kebetulan pas away, kemudian dananya kebetulan ada kartu kreditnya, ngumpulin kartu kredit cukup. Akhirnya belajar, akhirnya ya udah masukin ke pasar uang. Cuma memang pasar uang pun juga tetap ada keterbatasan. Kalau misalnya di hari kerja, dia pencairannya bisa 2 sampai 3 hari kerja. Jadi memang, jadi kita pandai-pandai kita membagi, jadi berapa banyak di tabungan, berapa banyak di deposito, banyak pasar uang. Dan sampai sekarang jujur belum ada robo advisor yang ya apa sih menurut saya sih cukup memuaskan diri saya, mungkin saya yang terlalu demanding atau gimana, jadi pas ketika ngeliat kondisinya kok kayaknya nggak mau, ya udah akhirnya semuanya dihitungnya secara manual. Dan kalau memang masuk misalnya pendapatan tetap campuran gitu tetap saya masuk, cuma memang kursinya saya nggak banyak karena sekarang kondisinya seperti ini ya kita melakukan diversifikasi, tapi everything sekarang jadinya masuknya ke yang liquid ya, saya pasar uang. Deposito pun saya nggak banyak karena udah nggak menguntungkan lagi sekarang. Mungkin itu sharingnya. Baik Pak Roy, makasih. Ya saya sependapat sih. Saya juga berpikir gitu benar-benar untuk robo advisor benar-benar ruang parkir aja gitu loh. Tapi ke depan mungkin akan dipertimbangkan untuk yang manual Pak Roy. Iya, tapi Bu Meli sih mungkin harus rajin ini sih, apalagi biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga rajin untuk tiap bulan itu rekap. Bukan buat apa-apa sih, tapi biar kita tahu perkembangannya sendiri keuangan kita. Saya juga dulunya semalas sih. Itu sebaiknya rekapnya by monthly. Kalau saya sih rekap biasanya rekapnya saya ngecek itu per weekly sih Pak. Biasa weekly naik, untung, udah. Tapi emang saya udah komit bahwa itu adalah emang saya nggak apa-apain, saya kutip biar naik turun dengan sendirinya aja gitu. Emang sudah ready untuk dengan segala resiko loss maupun untungnya. Tapi Ibu tetap ini ya Bu tetap mantau Bu Meli, karena bagaimanapun juga investasi itu kayak kita nanam, jadi ya harus rajin dikasih air, harus dipantau. Tapi nggak bakal hilang kan Pak maksudnya kan?
Maksudnya nggak kita akan nggak hilang. bakal hilang kan, nggak bakal hilang kan. Cuma mungkin nyeseknya aja pas ngelihat turunnya drastis banget. Itu. Yang Makanya nggak pengen ngeliat itu, makanya itu udah saya biarin aja. Saya nggak mau saya juga ngeliat. ada kok. Tapi ya itu saham saya juga turun, tapi so far masih oke kok. Masih kalau kita bandingin portofolio kan biasanya punya berapa pasar uang, berapa pendapatan, berapa saham. Totalnya ya thanks God masih positif sih. Walaupun Nah, ya kalau nggak untuk terlalu saham saya masih ini nih Pak. Kalau untuk saham kemarin saya sempat cuan itu dengan akhir tahun Desember kemarin gitu loh. Saya beli di karena kebetulan saya orang perbankan, saya tahu isu perbankan, jadi saya beli salah satu itu. Ternyata di tahun 2020 dia naik sampai 5 kali harga sahamnya. Itu langsung saya lepas, itu saya nggak mau serakah. Makanya jadi itu wajib memonitor itu aja sih. Iya, 5 kali udah mulai ya, lumayan banget beneran, karena dijualnya waktu itu cuma 700 perak satu slotnya, per slotnya 700 per lembarnya cuma 700 perak. Terus dia tahun 2020 ini dia sampai 3.500 sampai hampir 4.000 ya per satu lembarnya. Itu makanya saya langsung lepas aja, beli yang lain, blue chip. Itu aja sih Pak. Iya. Makasih Pak Roy pencerahannya. Ya, sama-sama. Mbak Astri kalau ditanya. Yes. Mbak Astri kemarin kalau tuh akhir 2000 itu BRI Syariah Bu. Sekarang kan udah gabung semua itu. Apa namanya, jadi bank Syariah Indonesia kan semua BUMN. Ya, isunya kan udah dari emang udah di raise up ya kan dari tahun 2020, emang rencana pemerintah untuk menggabungkan seluruh bank syariah BUMN itu. Makanya dijual murah kan pada saat itu pada 2020, ternyata 2021 udah gabung semua, sahamnya udah naik drastis banget. Sekarang udah stagnan jadinya. Ya, sekarang udah stagnan, makanya udah stagnan saya lepas gitu. Makanya kemarin udah tahu segini udah pasti udah nggak bakal naik lagi nih. Sekarang cenderung turun. Iya, cenderung turun, betul. Makasih Pak. Oke, ini Mbak Astri yang FR atau ORI. Kalau FR itu obligasi pemerintah yang biasanya jatuh temponya lama, Mbak Astri. Kalau ORI itu biasanya jatuh temponya itu cukup 3 tahun paling maksimal. Nah, FR ini biasanya memang tujuannya itu untuk perusahaan biasanya yang membeli, kayak misalnya manajer investasi buat sebagai underlying reksadananya, atau misalnya perbankan sendiri ataupun dana pensiun. Biasanya untuk beli FR itu jumlah nominalnya cukup besar setahu saya, tergantung bank. Ada yang minimal 50 juta ataupun 100 juta. Tapi kalau misalnya Mbak Astri pengennya buat bener-bener long term atau buat dana pensiun, ya why not untuk FR. Kalau ORI biasanya 3 tahun. Cuma biasanya kalau kita bicara liquid, ORI biasanya lebih liquid ketimbang FR. Tapi kalau soal bunga, biasanya FR lebih tinggi. Ya. Maksud aku ini juga bisa diperjualbelikan sebelum jatuh temponya juga ya? Bisa, FR bisa. Cuma biasanya kalau FR kan hanya diperjualbelikannya oleh lembaga-lembaga atau investor yang tergolong besar. Kalau ORI ini biasanya karena murah, biasanya kacang sih. Maksudnya udah kayak kacang. Itu aja sih. Artinya kalau pas diperjualbelikan gitu bisa juga langsung kejual nggak sih? Karena aku sudah kadung punya 1 FR sih. Itu berarti harus harus ngobrol sama orang banknya. Itu nggak bisa langsung kejual karena FR itu beda dengan saham. Kalau saham kita bisa nentuin harganya, tapi kalau obligasi kita akan tanya ke orang banknya, ini sebenarnya harga lagi sekarang itu berapa persen. Nah, itu nanti Mbak Astri bisa menuin apakah nanti akan menjual sesuai dengan harga pasar atau dinaikkan sedikit biar lebih untung. Kemarin waktu beli kan memang di bawah par. Nah, sehingga aku belikan. Nah, maksudnya nanti kalau misalnya waktu dijual itu juga tergantung nego sama si banknya itu ya, sebagai tradernya itu ya. Betul. Karena sekarang kalau FR itu hanya boleh diperjualbelikannya di perbankan atau di perusahaan efek. Sebentar. Iya. Itu sih. Tapi ya bisa perbankan. Sekarang perbankan hampir banyak yang mulai menjual produk FR-nya. Betul. Iya, kemarin juga belinya karena dipepet juga sih. Aduh. Jangan gara-gara itu Mbak Astri kalau beli produk investasi, jangan gara-gara nggak enak sama orang ya, nanti repot.
Iya, karena aku pikir sih oke lah FR juga karena jangka panjang aku butuh apa namanya bunganya juga bisa dikatakan lebih stabil kan dan aman karena sama-sama seperti ori maksud aku dari pemerintah gitu. Ya udahlah, aku ambil satu gitu. Saya belum tahu kalau Bro Roy sangat-sangat expert. Harusnya saya konsultasi dulu. Pepet langsung pepet. Oke. Ini baru kebuka aja di grup ini. Kalau di grup sebelah sih nggak pernah mau terbuka. Diem-diem aja. Jangan gitu ya Pak Indra. Ini teman saya sudah. Iya, tahu kan waktu di asram itu mikirnya juga begini. Oh, udah pernah satu ini ya, satu retretan. Oke. Ya. FR ini obligasi pemerintah gitu aja. Ini jawabannya banyak banget. Baru sempat baca. Ini 2 hari cair kecuali taruh di saham sekitar 7 hari. Sebenarnya kalau pasar uang itu tergantung banknya. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya pasar uang, kebetulan pas dilihat bank custody-nya sama dengan bank punya teman-teman sekalian, harusnya bisa 2 hari itu sudah masuk dananya. Tapi kalau enggak, biasanya butuh waktu lebih lama lagi. Kalau saham itu idealnya itu ke transaksi 2 hari, jadi harusnya masuk ke rekening itu sekitar 3-4 hari. Kalau bisa 7 harian, kayaknya harus ditanya deh. Terlalu kelamaan. Jadi misalnya kalau Mbak Windy untuk sampai 7 hari itu kayaknya mesti ditanya kenapa harus bisa 7 hari, harusnya bisa lebih. Kalau mau invest pasar uang bisa di mana aja. Aduh, saya nggak boleh rekomendasi tempat, jadi dimanapun selama terdaftar di OJK, Mas Yuda bisa ke ini kok. Tapi paling coba diperhatikan kalau rate-nya, biasanya saat sekarang itu rate-nya itu sekitar 4-6% untuk pasar uang. Cuma dilihat apakah semuanya itu isinya pasar uang semua. Dalam hal ini bisa deposito di BPR atau obligasi. Biasanya kalau obligasi fluktuasinya lebih tinggi. Kalau lagi obligasinya laku, biasanya akan naik harganya, tapi kalau enggak itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, B. Mungkin ada yang perlu dibantu. Ini isinya bercanda ya. Pak Roy, mau nanya lagi dong. Ya, Tadi kan kita ngomongin mengenai robo advisor, sama satu lagi adalah yang manual melalui marketplace, reksadana. Bedanya kan kalau robo advisor kan kita portofolio kan sudah terukur nih Pak ya kan berdasarkan dari assessment di awal. Nah, tapi kalau marketplace yang manual itu kita kan tidak terukur, maksudnya tidak bisa diarahkan profil risiko kita, kita passionnya kemana gitu loh, maksudnya. Sedangkan kita sendiri, maksudnya kayak orang awam gitu, kita nggak tahu nih gitu loh mau masuk kita nggak tahu kita berada di profil risiko berapa 1-10 kita di profil risiko berapa, tapi kita tidak diarahkan, terus nanti kita malah mengambilnya yang malah profil risiko yang high risk punya gitu loh. Justru malah lebih kalau saya bilang untuk orang awam untuk pemula pemainnya di robo ya Pak ya. Kalau misalnya dari marketplace yang manual ini tidak profil resikonya sendiri tidak terarah, tidak diarahkan gitu loh berdasarkan passion kita gitu loh. Oke, sebenarnya sih boleh-boleh aja kok Bu. Robo tuh awalnya itu diciptakan ya untuk sebenarnya bagi beberapa orang yang memang bingung sebenarnya. Kayak saya misalnya statusnya itu apa sih gitu loh, apakah high risk atau konservatif atau moderate. Lalu nanti kalau misalnya saya masuk ke agresif misalnya, nanti produk-produk investasi agresifnya apa saja sih? Nah itu sebenarnya tugasnya robo advisor. Cuma di pemula iya, tapi pas ketika nanti ibu butuh hal yang sophisticated, yang lebih detail, misalnya katakanlah kayak misalnya di saya misalnya. Kalau setelah dilihat profil, saya resikonya cukup tinggi, cukup agresif sebenarnya. Tapi pas ketika saya punya, misalnya pas ketika lihat, oh iya tahun ini saya punya planning, misalnya untuk kuliah atau untuk apa, maka biasanya saya akan switching. Nah itu yang tidak tercermin di dalam robo advisor. Jadi kalau saya sih tetap boleh saja Bu menggunakan robo advisor. Cuma nanti Ibu dalam pelaksanaannya kan butuh istilahnya di tune up. Jadi ya jangan terlalu strict pada robo advisor juga sih, karena sesuatu itu nanti perlu di tone up, ya perlu misalnya disesuaikan dengan kondisi ibu sekarang. Itu sebenarnya sih.
tetap oke kok Bu, saya nggak anti ini, tapi paling nggak tetap harus selalu update. Nah, Makasih Pak Roy, mau nanya lagi, aduh, mau nanya lagi. Misalnya kita sudah ditentukan oleh robo advisor bahwa kita ada di profil risiko tertentu gitu kan. Terus tapi kan kita bisa setup sendiri gitu loh, bahwa kita mau naik mau naik karena kadang-kadang di usia misalnya usia 30 passionnya lebih ke slow lah gitu loh. Tapi udah usia getting 40 atau 50 udah lebih kayaknya gue mau main high risk nih gitu kan, kita pengen naik bisa di set lebih tinggi lagi tuh Pak Roy gitu. Itu lebih beresiko mendingan kita start di awal atau mendingan gimana Pak nyetingnya? Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya kayak misalnya dulu saya pas ketika sedang bekerja kan itu berarti ada income yang khusus gitu loh, ada ajak. Mungkin saya bisa masukkan ke dalam instrumen dibagi, ada yang risiko, ada yang tidak risiko, atau yang risikonya minim. Tapi pas ketika kita sudah berumur atau mungkin kita nggak bekerja, kita kan mau income-nya itu kalau bisa lebih aman. Jadi ya mungkin saya nggak akan masukin ke saham, atau mungkin kalaupun saham saya langsung nunjuk misalnya saham tertentu yang memang risikonya rendah, atau enggak kalau misalnya untuk reksadana saya switchingnya ke pendapatan tetap atau malah ke pasar uang. Biasanya sih ada kalau di salah satu manajer, saya lupa manajer investasinya, itu malah memberikan kemudahan bagi investornya dalam periode tertentu dia langsung melakukan switching secara otomatis. Misalnya pas ketika usia 10 tahun pertama dia akan reksadana saham, kemudian nanti pas ketika 11 sampai 15 tahun langsung dicampur jadi reksadana campuran, itu ada otomatis reksadana yang disesuaikan. Itu namanya kalau nggak salah reksadana target waktu deh. Cuma kayaknya baru 1 MI Manulife kalau nggak salah ya, buka, saya lupa deh. Itu bisa disesuaikan dengan maunya ibu. Jadi otomatis nanti berubah sesuai dengan umur dan kontrak. Tapi kalau misalnya ibu mau bikin sendiri, guideline-nya biasanya nggak ada guideline yang khusus ya Bu, misalnya. Jadi pas usia tertentu, misalnya pas ketika lagi usia 30-an, orang akan bilang, oh banyak kan porsinya lebih baik 80% saham, mungkin 20%-nya pasar uang. Kemudian nanti usia 30-40 tahun mulai melirik yang sahamnya sekitar 50%, kemudian pendapatan tetap sekitar 30, pasar uangnya 20 buat reserve. Itu hanya sebagai panduan umum. Tapi detailnya itu disesuaikan dengan kondisi ibu kan. Tidak semua yang buku-buku ataupun literatur ataupun ibu advisor tahu secara detail yang ibu alami. Misalnya ternyata ibu punya anak terus dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan harus masuk kuliah misalnya, which is berarti dananya cukup besar. Nah itu nanti dialokasikannya di mana? Nah biasanya butuh kombinasi. Setahu saya belum ada robo advisor yang sedemikian kompleks. Jadi misalnya ibu bekerja terus nanti punya kebutuhan anak, biasanya mereka akan bikin skemanya sendiri-sendiri. Misalnya skemanya nih ibu bekerja. Terus ada skema saya punya target menyekolahkan anak, akhirnya jadi beberapa skenario robonya. Kalau nggak salah seperti itu sekarang, belum bisa one single package. Jadi tetap ujung-ujungnya ya ibu mesti memantau semuanya jadinya. Jadi itu salah satu kelemahannya juga sih. Tapi keasikannya juga di situ sih. Iya sih, maksudnya di sini Pak, saya berusaha merubah nih misalnya setupnya ya, misalnya jadi high profile gitu kan. Tapi yang berubah cuma di misalnya dana pensiun sama dana tabungan aja gitu loh. Tapi dana pasar uangnya tuh nggak bergerak gitu loh. Iya. Jadi yang dinaikin di porsi yang lain saya kira bisa balance gitu ya. Maksudnya 51 di saham, berapa persen di tabungan, dan harap-harap di pasar uang juga bisa naik. Tapi enggak, pasar uang tidak bergerak kalau misalnya kita pakai robo gitu loh. Itu kenapa ya Pak ya? Karena mereka punya algoritma sendiri, Bu. Mereka tuh ketika bikin robo, mereka udah punya aturan dan punya hitung-hitungannya sendiri. Misalnya, apa ya? Sayangnya saya bukan si programmernya, jadi saya nggak bisa lihat lebih detail jeroannya. Nah, biasanya seperti tadi saya bilang ke Ibu, yang biasanya tuh ada patokan umum. Kalau misalnya orang usia tertentu, baiknya sekian. Nah, di pasar uang, di robo advisor pun saya cukup yakin nanti dia punya komposisi, misalnya ibu tabungan bahwa butuh dana liquid, berarti tabungannya sekian persen. Itu persis mereka sudah mengatur antara 0 sampai sekian persen. Terus nanti masuk ke reksadana dari 0 dan sekian persen. Itu mereka sudah atur. Jadi ketika ibu mengubah parameter, yang dirubah di sininya ini pun juga berubah, tapi tidak akan jauh melebihi dari parameter yang sudah ditetapkan oleh dia. Dan satu hal lagi, setahu saya robo advisor juga kerjasama dengan beberapa produk penyedia jasa keuangan. Jadi mereka akan membatasi dirinya dengan
produk-produk yang mereka referensikan. Setahu saya gitu deh. Soalnya kalau nggak mereka income-nya dapatnya kan kagak si pengguna tidak dikutip biaya. Jadi pasti penggunaannya dari si MI-nya, biaya referensi atau biaya referral. Setahu saya gitu deh. Jadi ibu mau nggak mau memang kalau cuma ngotak-atik di Robo ada keterbatasannya juga. Karena mereka ada limit bawah dan limit atasnya sendiri. Cuma kalau mau lebih tahu lebih detail mesti dibongkar ininya sih Bu, pemrogramannya. Sayangnya nggak terbuka karena itu biasanya rahasia perusahaan. Makasih Pak Roy. Iya. Oke, ada lagi mungkin mau bertanya? Saya sebenarnya ada slide untuk saya, tapi saya nggak tahu kayaknya lupa di waktu pas di reksadana agak sedikit hilang. Tapi untuk nyimpannya kayaknya nggak di komputer ini. Jadi itu ada pilihan kenapa kita menentukan misalnya mungkin saya cerita dulu kan ada berbagai macam produk reksadana nih di Indonesia, pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran. Biasanya itu para analis itu akan menghitung kira-kira secara historis itu berapa sih datanya misalnya di pasar uang misalnya. Oh, secara 5 tahun, 10 tahun ini rata-rata pasar uang tiap tahun pendapatannya sekian. Dapatnya misalnya angkanya 4%. Pendapatan tetap juga selama 10 tahun rata-rata per tahun dapatnya misalnya 10%, saham misalnya campuran misalnya 12, saham misalnya 20% atau 15%. Nah, biasanya perencana keuangan akan mensyaratkan itu. Ibu bagusnya atau Bapak bagusnya masuk ke reksadana ini dengan profil risiko, karena kenapa? Secara rata-rata di tahun 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, bahwa misalnya reksadana campuran atau reksadana saham misalnya mendapatkan 15%. Jadi kalau misalnya Ibu, Bapak mau mendapatkan angka tertentu di dalam 10 tahun atau 15 tahun, coba dihitung dengan angka 15% ini. Nah, biasanya itu yang mengakibatkan kenapa misalnya ada skenario seperti ini, ada email masih 18, 18, atau 18, nah ini dulu saham. Jadi sebenarnya ada cerita kenapa banyak perencana keuangan menyarankan masuknya ke saham kalau untuk dana pensiun, karena dana pensiun biasanya range-nya itu mungkin bisa sekitar 20-30 tahun. Ya udah masukin aja ke sana, toh kan nggak digunakan selama 30 tahun kan, habisnya gitu. Ya itu sih, biar paling nggak teman-teman tahu cara berpikirnya para financial planner, para perencana keuangan, jadi bisa digunakan untuk diri sendiri. Oke, kayaknya udah waktunya panjangan. Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Oh, pensiun ya? Oh, saya lupa. Pensiun 1, usianya 38 tahun. Oke. Dana pensiun di DPLK kalau mau diambil itu kena pajak 15%? Iya, biasanya sih untuk DPLK saya akan tunda sampai nanti. Saya juga ada DPLK dari kantor yang lama. Jadinya saya nggak cairkan karena kebetulan memang kebutuhannya mencukupi dari gaji, jadi sudah DPLK saya hold dulu. Toh lagi pula biasanya pertumbuhannya lebih cepat karena biasanya biaya tahunannya lebih murah ketimbang reksadana yang biasa. DPLK juga ini kok sebenarnya salah satu bentuk reksadana. Keuntungannya adalah dia belum dikenakan pajak, nanti dikenakan pajak pas ketika dicairkan. Ini sekitar 15%. Tapi sekarang setahu saya peraturannya ada berbeda sedikit. Ada yang dicairkan sekaligus sama dicairkan bertahap, agak sedikit berbeda-beda. Sikat. Jadi tetap kena pajak kalau dicairkan. Iya, kena pajak kalau dicairkan. Makanya biasanya dulu tuh nunggu usianya sekitar 65 tahun untuk bisa mencairkan DPLK. Tapi sekarang bisa mencairkan kalau misalnya sudah tidak bekerja misalnya selama beberapa tahun. Oke, ada lagi. Mau nanya dong. Ya. Yang itu, yang reksadana itu kalau kita ngelihat prospektus sekilas itu kan ada keuntungannya 1 bulan berapa, 6 bulan berapa, YTD berapa, setahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, bagusnya itu lihat di mana? Yang mana yang dilihat? Setahun, 2 tahun, atau yang YTD atau gimana? Kalau dibilang bagus, nggak ada yang bagus sih. Maksudnya gini, tergantung kebutuhan. Maunya ngelihatnya gini. Kalau kita ngelihatnya year to date, itu kan berarti dari Januari sampai sekarang itu kira-kira si produknya ini bisa menghasilkan berapa. Kalau year on year itu berarti hari ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah sebenarnya apa sih gunanya untuk itu? Sebenarnya ketika kita baca itu jangan saklek
oh ya misalnya katakan year to date-nya berarti dari Januari sampai sekarang itu dapatnya misalnya berapa ya, 3%. Nah, sebenarnya ketika kita ngelihat itu, Pak Indra, jangan mikir, oh ini berarti nih kalau misalnya dari sekarang bulan Mei ya, dari Januari sampai bulan Mei aja 3% berarti. Jadi dari bulan 6 sampai bulan 12, wah kita bisa dapat 9%. Cara kerjanya nggak seperti itu sebenarnya, karena selalu akan ada fluktuasi naik dan turun. Jadi, terus kalau misalnya kita lihat dari year on year misalnya, berarti pas di bulan 5 tahun 2020 misalnya, ternyata bunganya return-nya minus misalnya, minus 10%, sekarang 5%. Naiknya berarti kan jadi year on year itu bisa apa ya, bisa 10% atau dia bisa 10% yang berarti dilihat itu sangat wow gitu loh. Nah sebenarnya ketika kita ngelihat year to date, year on year itu kalau saya sih pribadi kita itu buat komparasi dengan yang lain. Jadi kalau dilihat ini produknya bagus tapi dikomparasi dulu dengan yang lain. Karena itu sebenarnya memang buat dibandingin sama yang lain gitu. Nah kalau udah dapat seperti itu, misalnya dapat year on year yang bagus, oh berarti ini dalam rata-rata per tahun itu berarti si reksadana ini bisa ngasih imbal hasil yang cukup oke. Kalau tidak ya coba dilihat year to date-nya. Kalau year to date-nya bagus ya kemungkinan prospek ke depannya juga bagus ya. Harapannya gitu. Walaupun sebenarnya belum tentu ke depannya sama dengan yang kemarin-kemarin kan gitu. Jadi dilihat mana yang bagus, tidak ada yang bagus juga sebenarnya. Jadi ya tergantung kebutuhan. Memang kita mau melihatnya untuk apa dulu. Tapi biasanya saya ngelihatnya kan semuanya kok Pak Indra. Karena satu faktor itu bisa bikin bias. Jadi kita lihatnya semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Roy, mau tanya dong. Mbak Santi. Ini. Kalau misalnya saat sekarang situasi ini baik momentum beli saham, beli properti atau beli logam emas, momentumnya nih bisa dan mas ekonomi dan bla bla. Waduh, ini udah ke menasihat investasi. Tapi ini pas aja di saham tuh, saham masih potensi koreksi atau potensi momentum buy atau collect gitu, atau abstain atau wait and see gitu loh. Kalau sebenarnya kalau misalnya Bu Ivon mau yang long term, sebenarnya saham sih sebenarnya masih menjanjikan. Saya sebenarnya lebih suka dalam bentuk, tapi balik lagi ya Bu, masing-masing orang ada seleranya biasanya berbeda-beda. Kalau saya mungkin kalau aset lebih sukanya aset keuangan karena lebih mudah dibawa kemana-mana. Tapi ada beberapa orang yang suka properti. Kalau saham pun juga harus dipilihnya saham-saham yang cukup baik. Sekarang itu yang saham-saham cukup volatile itu sebenarnya dijauhin aja karena takutnya nanti kalau misalnya nggak cukup kuat nanti jantungan naik turunnya. Jadi pilihnya yang jangan terlalu fluktuatif. Tapi saya nggak sebut namanya. Nanti ini aja tanya ke analisnya, kira-kira saham yang tidak terlalu volatile dan bisa dibuat long term itu pasti ada kok, saya yakin. Tapi kalau misalnya untuk Bu Ivon buat emas, jujur saya sendiri, kalau saya pribadi saya nggak terlalu megang emas. Jadi bukan emas Jawa ya, bener Mas Indra misalnya. Jadi saya nggak terlalu banyak megang di sana. Banyak kan kalau butuh dana, sebenarnya kalau emas itu enaknya adalah itu ibu bisa kalau butuh bisa digadaikan. Cuma saya nggak terlalu suka konsep gadai, jadi saya banyakkan ke tabungan dan ke pasar uang. Jadi kalau emas sebenarnya buat nanti lindung nilainya ibu sih masih oke, tapi kalau saya pribadi saya nggak megang emas. Nah kalau untuk properti mumpung lagi ada promo dari pemerintah sebenarnya lumayan kok, sekitar PPN-nya gratis berapa persen? Saya lupa 10% untuk beli rumah berapa yang dari developer. Karena nanti kalau tahun depan tiba-tiba PPN naik, wah itu nanti berarti kita udah untung tuh Bu Ivon. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya mana yang bagus, emas saya nggak bisa jawab karena saya nggak terlalu fokus di emas. Kalau saham ya saya juga megang, saya ngambilnya yang tidak terlalu fluktuatif karena kondisi ekonominya juga nggak terlalu bagus. Jadi saham-sahamnya saham-saham yang ya cukup selektif lah dan nggak terlalu banyak juga porsinya di sana. Lalu masuk ke reksadananya banyak kan pasar uang. Kalau properti, saya memang lagi memilih properti, tapi tetap mahal juga walaupun ini. Jadi saya ngeri di likuiditasnya karena kita nggak tahu
seberapa liquid properti. Tapi kalau misalnya untung, properti saya yakin untung karena ada pembebasan biaya PPN untuk tahun ini sampai Agustus kalau nggak salah. Itu sih, Bu Ivan. Tapi ini opini pribadi saya. Iya sih. Tapi kalau iya sih lagi ya ini aja lagi mikir. Kalau saya sih memang porsinya tuh 80% pendapatan tetap, 20% yang agak high risk gitu di saham. Tapi saya lagi mikir saham portfolio saya kan di LQ45. Tadi kebanyakan saya pilihnya yang oil and gas gitu. Jadi ya memang lagi turun kan murah ya, kayak Adrok kan masih murah di bawah harga dia punya apa pernya ya. Di harga apa tuh Pak yang dia punya ini book value. Masih di book value karena Medco kan 1.000. Nah, kalau sekarang kan 700. Kalau kayak Adrok kan 1.900, sekarang kan 1.175 gitu. Jadi saya hold itu lama banget. Wah, itu nafasnya mesti panjang gitu loh. Tapi ya aku mau keluar, tapi takut dia momentumnya nih masih bisa naik karena kalau kayak minyak kan nggak pengaruh keadaan ekonomi karena kebutuhan terus-menerus ya. Betul nggak sih Pak Roy itu? Iya betul, karena saham itu sangat tergantung pada keadaan ekonomi. Karena kalau kita lihat sebenarnya kita membeli saham itu sebenarnya kan membeli perusahaan, dan perusahaan itu harus mengenerate keuntungan supaya bisa memberikan hasil kepada para pemegang sahamnya. Jadi memang harus ada aktivitas ekonomi. Kalau tidak ada aktivitas ekonomi, otomatis indeks dan sahamnya akan turun. Nah, kalau misalnya Ibu mau, sebenarnya sih kalau ngelihat kondisinya buat masa depan, saya termasuk yang melihat masa depan itu view-nya itu selalu positif. Selama ada aktivitas ekonomi, maka ya terus akan tetap ada. Cuma masalahnya, kan kita butuh dana dalam jangka pendek. Jadi bijak-bijaklah memilih beberapa saham-saham yang memang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Misalnya kalau kayak beberapa orang megang saham yang apa ya dulu, misalnya ya saya nggak enak nyebutnya sih. Ya misalnya terus nanti ditunggu sampai 5 tahun baru naik, itu kan kasihan juga gitu loh. Padahal kalau misalnya mau butuh buat uang sekolah anaknya bulan depan, itu kan kasihan sekali. Jadi ya mau nggak mau memang Ibu pinter-pinter melakukan diversifikasi, mana berapa porsi untuk saham-saham yang memang jangka panjang, mana beberapa saham-saham yang memang ya untuk yang di trading. Mungkin kalau ada yang pernah ikutan Kris Sakti pasti ada ingat porsi mana saham-saham blue chips, mana saham-saham untuk yang gorengan. Iya sih. Tapi sekarang nih lagi momentumnya Pak, lagi ini ya, cash flow-nya ya perusahaan nih lagi semua nih emiten nih kayaknya cash flow-nya nih pembayaran jatuh tempo lagi pada kesulitan, betul nggak Pak? Iya, karena ini sekarang udah pertengahan tahun, habis Lebaran, dolarnya masih di atas 14 ribuan, terus COVID-nya juga belum selesai, padahal pemerintah masih ngasih suku bunganya sebenarnya tidak diturunin, tapi tetap namanya duitnya lagi kesulitan memang likuiditas. Bahkan properti pun walaupun sempat naik, tapi kan mereka nggak berani ekspansi lagi gede-gedean. Ini kita jadi bicara ke analisa. Ya seperti itu deh ya Ibu Ivan. Ya, thank you. Lebih, nanti kalau saya mau tanya-tanya boleh Japri ya? Boleh, di grup juga boleh. Oke, thank you, ada di grup. Asik. Nanti grupnya kan bahasa seimbang. Spiritual. Temen nih kalau ada yang Japri ini. Asik. Kita bikin grup ini Roy Fans Club. Berhasil bro. Pak Roy, kalau mau cari informasi datanya di mana ya Pak? Untuk informasi yang kayak perkembangannya gitu loh, bakal naik apa atau gimana, itu lihatnya gimana ya Pak? Kalau data mengenai data NAB, data ekonomi, itu biasanya di regulatornya beda yang masing-masing Ibu. Jadi misal kalau Ibu pengen tahu harga reksadana, itu kunjungin aja website OJK, itu ada kok reksadana ojk.co.id nanti atau setahu saya begitu, reksadana.ojk.co.id, dan itu Ibu bisa melihat semua jenis reksadana apapun itu, pas pendapatan tetap, saham, dan harga NAB-nya, dan sampai MI-nya resmi atau tidak. Tapi kalau Ibu pengen tahu tentang indikator ekonomi, berarti ini udah agak berat levelnya.
mau nggak mau kalau di kita di beberapa perusahaan memang punya langganan penyedia data, ada Bloomberg, tapi biasanya kalau nggak punya itu ya mau nggak mau memang lihat di Kontan, Kompas, ataupun Biro Pusat Statistik. Nah biasanya itu mereka akan menyediakan kondisi ekonomi, misalnya hasil research, PDB-nya Indonesia dan sejenisnya gitu. Dan biasanya memang, tapi biasanya untuk sektor untuk kita yang retail ini biasanya nggak sampai seperti itu sih, Bu. Sampai melihat PDB-nya Indonesia, terus penyerapan tenaga kerja gitu, nggak seperti itu sih. Biasanya memang untuk analis. Tapi Ibu bisa ngelihat di OJK, terus kalau memang melihat tentang statistik negara di BPS, dan sering-sering update di Kontan atau Kompas, biasanya banyak kok informasi seperti itu. Oh gitu. Iya, ini kebanyakan pada ngambil banyak yang kejeblok nih Pak di saham nih Pak. Ya jangan ini Bu, ini jadinya kita kayak saham. jangan ngikut kata orang, karena nanti dulu ini jadi sharing. Dulu tuh saya nggak, kalau pas ngajarin orang, saya nggak ngajarin saham sih dulu, tapi dulu ada temen kebetulan sesama dosen gitu, kita karena tahu saya kerja di jasa keuangan, saya kasih tahu ini porto saya nih, saya kasih HP gitu kan, HP-nya saya kasih, lihat semuanya. Dan itu saya bilang, ini lihat kan semuanya merah semua, karena ya karena paling nggak harus bisa berani tahu resikonya, bahwa pernah dalam satu waktu, bukan tahun ini sih, sekitar berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, portofolio minus, memang nggak seminus sekarang, tapi saya kasih tahu ini kondisinya, siap nggak gitu loh. Kalau memang siap ya silakan investasi saham, tapi kalau nggak ya jangan. Kalau misalnya belum kuat jiwanya, ya udah saya investasinya di reksadana saja. Biasanya saya cukup strict kalau misalnya sharing soal investasi berisiko, biasanya saya akan ngasih pahitnya dulu. Beda dengan kalau orang-orang kayak Bitcoin kemarin, teman-teman, itu wah untung gitu, yang dari 10 juta jadi 60 juta, tapi sekarang akhirnya mereka malah gigit jari sendiri kan, jadi kasihan. Biasanya kita akan bilang ini resikonya, kalau duitnya hilang ya mereka bisa hilang gitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata duitnya loss, berkurang, ya berkurangnya seperti apa. Kalau saham kan rata-rata berkurang, asal jangan masuknya ke yang memang digoreng orang, atau misalnya dibuat rame sama orang, terus orang masuk, terus tiba-tiba ditinggal pergi oleh pemiliknya. Atau jangan-jangan kayak kasusnya salah satu emiten yang di Indonesia yang akhirnya disuspend, terus bingung investornya mau ngapain, jual nggak bisa, ya udah, nyangkut juga enggak, ya udah, masuknya ke, kita nyebutnya namanya ya posisi bertapa, ya udah ya kira repot. Kalau gitu mending ambil yang blue chip sekalian ya Pak ya. Ibu boleh, sebenarnya saya tidak karena di dalam blue chips pun, kalau blue chips itu Ibu pasti kepatokannya pada LQ45. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran, di LQ45 tidak semuanya juga bagus sebenarnya. Kalau kita mau jujur, Bu. Habis kadang-kadang kita bicara pahitnya dulu. Bursa ketika menghitung semuanya LQ45, mereka ada formulanya sendiri. Makanya kalau Ibu lihat di website, itu ada bagaimana mereka menghitung indeks LQ45. Nah, saham-saham 45 pun jadinya ada aja yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Cuma karena dirangkum jadi satu, itu akhirnya jadinya ya bagus-bagus saja, orang ngeliatnya LQ45. Tapi kalau dilihat secara lebih detail, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi ya kalau dibilang blue chips, ya Ibu tetap harus memantau, harus mengetahui. Jadi jangan mentang-mentang blue chips langsung dibeli. Nanti kalau dia stagnan gitu-gitu aja, ya kasihan juga di Ibu kan. Atau Ibu mungkin bisa, kalau misalnya mau, saya tapi mempelajari tentang konsepnya namanya ETF, tulisannya ETF gitu, Electronic Trading Fund. Itu coba dipelajarin, itu biasanya daripada membeli indeks, misalnya saham-saham blue chips, itu bisa dijadikan salah satu opsi untuk membeli reksadana ETF atau reksadana indeks. Nah, itu isinya pasti LQ45 semuanya. Karena takutnya nanti pas 6 bulan kemudian sahamnya masuk di dalam LQ45, tapi setelah lewat 6 bulan ternyata dikeluarkan oleh bursa karena sudah tidak sesuai dengan kriteria LQ45 gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oh iya, oke. Makasih Pak. Jadi harus, kalau misalnya saham itu harus rajin-rajin mantau Ibu. Jadi cuma jangan dipantau harian juga, nanti bikin jantung deg-degan. Cuma memang harus selalu direview progresnya, kalau enggak susah.
setiap kali ada laporan keuangan yang baru, ada corporate action, itu pasti akan mempengaruhi harga saham. Jadi ya aware sama hal seperti itu. Ini B, topiknya banyak. Emang mainnya harian, Pak? Oh, Ibu trading dong berarti. Bukannya saya, adik saya. Aduh, saya tapi kebanyakan loss terus, Pak. Makanya saya nanya nih. Dilihat pacenya, Santi. Pacenya kan lu bisa lihat, dia cocok nggak buat trading? Cocok. Cocok. Cocok justru. Tinggal belajar analisanya. Nah, makanya gue nanya kan analisanya di mana. Nih kalau misalnya mau yang biasanya orang-orang yang trading harian, itu tolong belajarnya technical analysis. Berarti tentang konsep chartingnya itu mesti bagus sekali. Terus juga kalau bisa juga nguasain yang apa ya? Karena sekarang itu banyak yang menggunakan tentang algoritma trading. Jadi semuanya menggunakan automatic. Jadi be aware sama hal seperti itu. Kan terkadang investor retail itu nggak ngeh kalau ternyata di luar sana ada yang pakai algoritma, ada yang pakai robot trading, ada yang segala macam. Jadi ya be aware sama hal itu. Jadi belajarlah technical analysis, terus belajar juga tentang psikologi tradingnya. Kalau nggak nanti repot. Biasanya itu topiknya cukup advance dan saya nggak ahli di bidang itu. Jadi teman-teman yang biasanya yang jualan produk yang lebih banyak. Kalau saya murni benar-benar cuma buat ke investment aja sih. PowerPoint-nya ini bro ditutup aja, jadi muka lu kelihatan semua wajahnya. Waduh, gede banget. Biar dong. Iya. Biar lebih menjual. Nah itu lu tahu. Saya coba menghadap kamera sini. Nggak pernah mau jualan. Nggak pernah mau. Gue mau tanya dong. Ya, tanya apa itu? Yang itu, reksadana itu, kalau umpamanya di saham atau reksadana pendapatan tetap, itu kan udah ditulis tuh saham apa yang dipegang sama reksadana itu. Nah, itu bisa berubah nggak? Kalau umpamanya dia ngedrop terus gitu, terus dia ganti deh. Umpamanya dia udah nggak mau pegang itu lagi, terus ganti gitu. Ada nggak begitu kemungkinan begitu? Iya, bisa. Emang rata-rata kalau reksadananya non indeks itu harus dirubah. Karena kalau nggak, dia nggak akan NAB-nya akan jatuh turun terus-terusan. Cuma ada batasan. Jadi batasannya begini. Kalau kita bicara reksadana kan ada di porsi awal itu selalu dikasih tahu. Misalnya 80% saham, terus 20% apalah gitu kan instrumen yang lain. Dia nggak boleh melewati batasan itu. Jadi harus sesuai dengan batasan itu. Tapi kalau misalnya misalnya isinya adalah ALI, atau Telkom, atau segala macam, itu bisa dirubah. Asal bukan reksadana indeks. Kalau reksadana indeks ya harus sesuai dengan indeksnya. Reksadana indeks itu maksudnya komposisi persentase sahamnya kan? Bukan. Reksadana indeks itu reksadana yang isinya adalah saham-saham indeks. Jadi misalnya kita sebutnya saham LQ45 itu kan total 45 saham. Nah kalau dia bilang bahwa reksadana yang dijual adalah reksadana indeks LQ45, maka isinya harus 45 saham itu. Kalau misalnya tiba-tiba dia beli saham yang apalah misalnya di luar 45 itu dimasukkan ke sana, itu nggak boleh. Itu karena udah aturan dari OJK-nya seperti itu. Kalau nggak nanti bank kastedianya akan ngelapor. Lapor OJK kalau misalnya ternyata ini ada MI yang bandel, nah bisa gitu. Beda kalau reksadananya yang publik. Kalau reksadana publik itu misalnya kalau Pak Indra lihat gitu kan, ada 10 saham terbesar yang dimiliki gitu kan. Nah itu 10-nya berubah bisa. Cuma ini buat sekedar ya bukan nakut-nakutin sih, tapi buat pengetahuan bahwa ketika dikatakan 10 saham terbesar yang dimiliki oleh reksadana, itu berarti hanya 10 saham. Masih banyak yang lainnya. Nah itu sebenarnya masih misterius di sana. Makanya kita nggak mau kejadian kayak Oswan. Jadi itu harus be aware di sana. Saya jemput merek, nggak boleh. Ya, kadang kan begini. Kalau mau ngambil reksadana saham, itu kita lihat dulu. Dia pasangnya di saham-saham apa. Oke, mungkin dia saham bulan lalu dia bagus. Tapi kalau umpamanya kemungkinannya bulan ini, bulan depan, dan berikutnya itu jelek, dia nggak ada kemungkinan ganti sahamnya itu tuh. Maksudnya dia taruhlah di 5 saham, umpamanya perbankan gitu ya. Terus dia pindah. Nah, jadi umpamanya kalau umpamanya di BBRI, terus dia udah nggak menguntungkan nih, dia pindah ke BMRI gitu.
Boleh, itu boleh. Enggak? Itu bisa ya? itu dimungkinkan. Karena memang strateginya itu adalah aktif. Karena kalau misalnya umumnya rata-rata reksadana yang kita sebut strateginya aktif, maka dia akan aktif untuk mencari komponen-komponen yang membuat selama menguntungkan. Cuma ya itu yang tadi Roy pengen kasih tahu, ada beberapa nasabah-nasabah reksadana itu yang MI-nya itu dinyatakan 10 saham nih yang di dalam lembar prospektusnya atau lembar faktanya itu ideal dan memang sudah sepatut dan layak gitu kan. Tapi terkadang ada yang mereka dia memiliki saham-saham yang di luar 10 yang dinyatakan ke publik, itu yang ternyata banyak sekali yang bermasalah. Makanya banyak sekali kalau dilihat sekitar 2 tahun yang lalu banyak sekali manajer investasi yang bermasalah. Salah satunya misalnya Minapadi yang tiba-tiba nggak bisa gagal bayar karena ternyata sahamnya disuspend bursa. Ujung-ujungnya kasusnya kasus Jiwasraya misalnya. Nah itu yang perlu diperhatikan sebenarnya. Nah memang kita nggak bisa tahu, tapi cukup diperhatikan gini, kalau sahamnya terlalu fluktuatif, harganya terlalu fluktuatif, itu ya berhati-hati aja gitu. Maksudnya ya red flag lah. Karena biasanya kalau Jiwasraya itu kasusnya gimana sih bro? Dari pandangan dirimu? Ya anggapnya karena inilah, karena ada harga sahamnya turun, misalnya kita bicara skenario pada umumnya ya. Misalnya AB punya uang 100 juta masukin ke reksadana. Terus nanti kan mau, ini katakan polisnya deh, polisnya kebetulan lagi butuh nih, mungkin lagi era COVID atau lagi apa gitu kan. Terus minta ke asuransi, tolong dong saya mau polisnya saya dicairkan yang 100 juta tadi. Nah sementara si asuransinya ini menaruh 100 juta ini pada berbagai macam produk jasa keuangan, salah satunya saham misalnya. Kebetulan sahamnya 100 jutanya ini semua masuk ke saham semua gitu kan. Nah, ternyata sahamnya lagi turun. Misalnya turunnya dari 100 juta turunnya nggak drop ya. Kasusnya kayak masuk ke Bitcoin deh. Jadi jangan ke saham, masuk ke Bitcoin. Dari 100 juta jadi 10 juta sekarang misalnya gitu. Nah, ini kan ada kerugian 90 juta. Nah, sementara misalnya lu nih, gua kan mintanya tetap polis ke Jiwasraya misalnya 100 juta. Ini selisih 90 juta gimana? Mau nggak mau kan Jiwasraya yang nalangin. Nah, Jiwasraya nggak sanggup nalangin, ya udah mereka give up semuanya. Nah, akhirnya jadi kasus karena dianggapnya kerugian karena turun seperti ini. Masalah penyebab turun atau tidaknya ini topiknya cukup advance, jadi sorry nggak dibahas di sini. Oke, siap. Tapi pokoknya kejadian seperti itu, jadi ya. Iya. Jadi teman-teman, dan yang di Indosuria langsung juga begitu juga ya. Cuma Indosuria masuknya duitnya kemana kita nggak tahu. Oke, Bro Roy, mungkin ditutup resmi dulu tentang reksadana. 1-2 kalimat penutup. Nanti kalau misal Bro Roy ada waktu, dilanjut boleh. Seperti itu. Ya sudah. Cuma ini doang, paling kita tutup bahwa sebenarnya sebagai manusia kan kita menjalani juga 2 aspek dalam kehidupan kita. Aspek spiritual dan aspek material. Bukan material barang, tapi material tentang kehidupan. Salah satunya investasi adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita cukup paham, mengerti salah satu, dan bukan salah satu, mungkin berbagai macam bentuk instrumen investasi sebagai sarana untuk kita menjalani kehidupan material kita. Karena dengan demikian, kalau kita mendalami spiritual lebih baik, maka otomatis kita juga akan mendalami material lebih baik. Dan be aware terhadap instrumen ataupun aset yang teman-teman miliki, karena bagaimanapun juga aset tersebut adalah bagian dari Bapak Ibu, jadi jangan ditinggalkan begitu aja, terus dipantau, terus disayangi juga. Disayangi juga? Oh iya. Lo kan udah bisa blessing. Masa nggak bisa blessing sih? Gue komplain. Iya. Ya otomatis itu kan dia be your angel lah. Angel prosperity masa nggak di blessing. Terima kasih. Kalau ngomong spiritual bisa ngomong agak aneh-aneh gini. Kalau ngomong di ini nggak bisa. Angel prosperity mereka bingung. Iya. Terima kasih Brother Roy. Gila. Otaknya keren banget tentang saham ini, tentang reksadana ini. Wah, nanti udah saya kasih nomor handphonenya, silakan japri untuk tujuan reksadana ya. Di grup juga boleh. Oke.